Welcome back guys di channel review Just Luckman ya. Kembali lagi kita akan melakukan sebuah video review ya. Buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian penonton setia, juga sama selamat datang ya di channel ini kembali. Untuk video kali ini kita akan mereview sebuah HP keluaran pabrikan atau ya merek Huawei ya, yang termasuk sudah lama di Indonesia mengeluarkan HP kembali ya. Ini jajaran flagshipnya, HP flagship dari Huawei. Seperti apakah spesifikasinya atau fitur-fiturnya atau worth it kah dibeli? Ya, kita akan bahas sama-sama ya lebih detailnya nanti di videonya. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Huawei P50 Pro. Ya, seperti yang saya bilang tadi, HP ini merupakan jajaran flagship dari merek Huawei sendiri ya. Untuk versinya dikeluarkan sekitar ada dua untuk yang di Cina. Huawei mengeluarkan dua versi di Cina, yaitu Huawei P50 biasa dan P50 Pro. Untuk yang di Indonesia sendiri, ya yang Pro, yang lebih bagusnya pastinya. Tapi juga harganya juga pasti lebih mahal ya untuk di Indonesia. Apalagi ini jajaran di HP flagship. Ini rilisnya sebenarnya rilis di internasional tahun kemarin, tapi untuk di Indonesia sendiri mungkin baru-baru ini ya untuk rilis di Indonesia. Untuk ya seperti namanya ya nggak ada 5G-nya karena HP ini ya dasarnya memang 4G bukan 5G, tapi jadi itu salah satu drawback ya untuk HP ini bagi sebagian orang, tapi sebagian orang lagi tidak terpengaruh, apalagi yang bukan pengguna 5G atau ya masih menggunakan 4G lah istilahnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, masih 4G bukan 5G ya. Untuk launchingnya tahun kemarin untuk internasional, tapi untuk di Indonesia sendiri masih baru-baru. Dengan dimensi bodinya dengan tinggi 158 mili yaitu 16 cm, 72 mili yaitu 7,2 cm, agak sempitan dikit ya daripada yang HP lainnya. Dengan ketebalan 8,5 mili atau 0,85 cm. Dan beratnya 190 gram, cukup ringan ya. HP ini dengan build-nya glass front, tapi tidak dijelaskan Gorilla Glass apa. Mungkin untuk HP flagship pastinya Gorilla Glass 6 lah istilahnya. 6. Paling sedikit 5. Kemungkinan juga Victus ya. Jadi sekitar itu. Tapi paling masuk itu yang 6 ya. Dengan glass back, yaitu ini mungkin bukan Gorilla Glass juga, hanya glass biasa. Jadi HP ini mirror, aluminium frame, berarti framenya terbuat dari metal, ya durability-nya tinggi lah istilahnya ya. Karena harganya sendiri juga termasuk tinggi, nanti di belakang kita bahas juga harganya. SIM-nya single SIM, nano SIM, dan juga hybrid. Jadi ya agak drawback lah, agak minus, salah satu minus dari HP ini ya, hybridnya itu. Tapi ya daripada nggak ada slot micro SD-nya ya lebih baik ini. Dengan IP68 dust and water resistant ya, tahan air, tahan debu dengan IP68. Ya lebih tinggi dari standarnya yaitu IP53 lah. Tapi cukup bagus juga. Hingga 1,5 meter, kedalaman 1,5 meter untuk 30 menit. Jadi kalau lebih dari itu masuk airnya ya, pasti itu. Untuk displaynya masih menggunakan OLED ya. Karena mungkin ini agak minus dikit karena ini HP flagship ya, masa menggunakan OLED gitu loh. Setidaknya AMOLED lah istilahnya. Dengan hingga 1 billion color ya, 1 miliar warna itu rentangnya, dengan refresh rate-nya 120 Hz, berarti maksimalnya 120 Hz ya untuk main game, scrolling, ya enak dipandang lah pastinya. Dengan size-nya 6,6 inci cukup standar, 91% screen to body ratio, cukup besar ya, lebih dari standarnya biasanya 85 atau 84, ini 91, sangat tinggi, berarti 90% lebihnya itu layar semua itu. Dengan resolusinya 1228 kali 2700 pixel ya, di antara 1080 kali 2400 dan juga di 1400 kali berapa itu ya. Ya cukup tidak biasa untuk HP keluaran Huawei ya. Ini unorthodox, cukup tidak biasa di Indonesia juga dengan resolusi 1228 itu. Adanya 1280, ini 1200. Ya itu tadi. Platformnya masih untuk Cina menggunakan Harmony OS, MIUI ya, 12 Europe. Ini untuk internasionalnya juga MIUI ya. Pasti menggunakan Android 11 lah setidaknya ya. Itu tadi UI-nya. Untuk Indonesia mungkin Android 11 bisa di-upgrade ke Android 12, kemungkinan besar. Dengan chipsetnya Kirin 5 nanometer. Ya, ini untuk yang di Cina ya. Untuk internasional Snapdragon
888 4G 5 nanometer. Ini masih satu langkah di bawah yang terbaik saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 5 nanometer ya. Ini cukup tidak boros baterai ya, cukup hemat baterai, sangat hemat baterai dan performa tinggi dari 5 nanometernya, apalagi ini Snapdragon 888 meskipun masih menggunakan 4G ya, tapi performanya sangat tinggi lah, bisa diandalkan dari ya HP flagship juga pastinya. Untuk CPU-nya konfigurasinya octa-core ya, 1x3,13, 3x2,54 dan juga 4x2,05. Ini untuk di Cina, mungkin yang ini untuk di Indonesia yaitu 1x2,84, 3x2,42 dan juga 4x180. Ini yang Qualcomm-nya Snapdragon, yang atasnya itu tadi Kirin untuk yang di Cina mungkin. GPU-nya Mali yang untuk Kirin 9000 dan juga Adreno 660 untuk yang Snapdragon. Adreno ini salah satu juara satunya GPU ya di Indonesia juga. Ini GPU dengan performa tertinggi ya. Juga chipsetnya, apalagi chipsetnya tingkat 2 dengan kekuatan performa tertinggi di Indonesia juga dari bawah Snapdragon 8 Gen 1. Mau gimana lagi? Dengan memorinya ya, nano memori up to 256 GB ya. Bisa maksimal 256 GB SD card-nya ya. Nano memori, tapi ini bukan itu tadi hybrid lah sama SIM card-nya. Jadi kita harus memilih salah satu SD card atau SIM card-nya. Internalnya dengan varian ya, memori internal RAM-ROM-nya 8128, 28256 dan juga 512 dan juga 12512. Ini merupakan rentang varian memori internal RAM-ROM-nya cukup beragam juga, jadi pengguna bisa memilih yang tergantung budget mereka sendiri-sendiri, budget yang disediakan, jadi bisa memilih. Tapi untuk yang paling kecilnya 8128 mungkin sudah cukup sekali ya untuk digunakan ya. Apalagi HP ini juga flagship, jadi ditambahi sama chipsetnya tadi ya. Untuk kameranya quad kamera 50 megapiksel yang utama wide, 64 megapiksel periscope telefoto, ada 3,5 kali optical zoom, 7 kali lossless zoom, 13 megapiksel ultra wide, 40 megapiksel. Ya ini B atau W ini, paper W ini, saya nggak tahu ini orang-orang orang-orang fotografi videografi lah yang tahu. Ini saya cuma nge-review aja, tapi bisa kita simpulkan kamera utamanya sangat terbaik ya. Mungkin saat ini sangat terbaik saat ini untuk fiturnya, tapi untuk kualitasnya kita belum tahu, mungkin bisa cek di Google kualitas main kamera dari ya Huawei P50 Pro ini. Tapi jika kita baca datanya di sini, ini dengan fitur yang sangat tinggi, mungkin tertinggi saat ini loh ya. Dengan fiturnya Leica Optics, Dual LED Flash, Panorama HDR cukup banyak juga. Dengan video capture-nya 4K 3060 hingga 1080 960 fps. Ini biasanya 960 fps ini fitur itu slow motion lah istilahnya. Dengan selfie kamera 13 megapiksel cukup sedikit megapikselnya, tapi tidak berpengaruh dengan hasil outputnya ya. Dengan fitur panorama dan juga HDR cukup bagus juga fiturnya. Dengan video capture-nya 4K 30 fps hingga 1080 240 fps, cukup tinggi juga video capture-nya. Ya tadi itu megapiksel tidak terlalu pengaruh, tapi hasilnya yang berpengaruh ya. Dengan sound-nya pasti ada speaker-nya, namun tidak memiliki 3,5 mm jack itu tadi ya. Agak drawback sedikit. Wi-Fi pasti ada ya, Bluetooth-nya 5.2 sudah paling tinggi sekarang, GPS pasti ada, NFC ada, infrared ada, radio tidak ada, USB-nya Type-C 3.1, lebih tinggi daripada kelasnya ya, 2.0 2.0 USB Type-C 3.1, sangat ya tinggi sekali ya fiturnya. Dengan fitur lainnya juga fingerprint under display ya di bawah layar, accelerometer standar, gyro, proximity compass standar, barometer standar, color spectrum cukup standar. Dengan baterainya 4360 mAh non removable, fast charging 66 watt dan juga fast charging wireless, bisa wireless 50 watt. Kenapa baterainya 4360 bukannya 5000, tapi sebenarnya untuk performanya sendiri karena menggunakan Snapdragon 888, thread-nya cuma 5 nanometer, jadi pembuangan energi atau penghabisan daya baterai tidak terlalu besar lah. Jadi untuk yang 8 nanometer itu mungkin 5000 mAh, atau dengan ini 4360 mAh dengan 5 nanometer tadi thread-nya, performanya atau pengurangan baterainya mungkin hampir sama ya.
Jadi tidak terlalu pengaruh karena thread-nya atau pengurangan baterainya, penggunaan daya baterainya cukup rendah juga. Dengan harganya ini di luar Indonesia ya, tapi untuk di Indonesia sendiri harganya cukup. Untuk versi 8256 itu 15 juta. Mungkin kalian bisa search di Google harga-harganya ya. Oke, kita masuk ke summary ya. Huawei P50 Pro ini HP keluaran Huawei, jajaran flagship dengan fitur dan ya performa yang sangat tinggi. Cukup tinggi ya untuk harga segitu, kita bisa harapkan dari harga 15 juta, kita bisa harapkan seperti itu. Tapi untuk nilai plusnya yang membedakan daripada HP-HP lainnya di kelasnya ya, kita anggap saja HP-HP yang sama, tapi ini yang membedakannya, yaitu kamera utamanya. Kamera utamanya selain kita bisa lihat ya, quad kamera, tadi ada fitur periscopic telephoto, lalu B per N atau BM seperti itu. Kita bisa lihat fiturnya sangat banyak ya. Itu sangat membantu orang fotografi, konten kreator, videografi seperti itu, sangat membantu HP ini terhadap kegiatan seperti itu. Dan juga merupakan fitur tambahan atau fitur plus bagi pengguna yang lain lah. Selain itu juga. Namun overall, HP ini cukup standar ya untuk harganya ya. Untuk kelasnya juga cukup standar dengan performa yang bagus juga ya istilahnya. Dengan baterai yang cukup. Ya display juga cukup. Tapi untuk nilai plus yang berada di kelasnya. Ya, berada di kelasnya ini 15 juta dan kelasnya flagship. HP ini mengungguli di bagian kamera utamanya ya. Itu yang utama. Oke, sekian video review dari Just Luckman ya terhadap Huawei P50 Pro ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Jangan malu untuk komen di bawah ya, sekedar tanya, saran, atau kritik. Bisa mungkin saya menjawab secepat dan bisa saya untuk menjawabnya ya, jangan malu. Oke? Oh iya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya ya. Stay tune di channel Just Luckman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.